Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ini sebenarnya kegiatan penguatan lintas sektor dalam rangka kota layak anak, tapi di dalamnya itu terkait dengan isbat nikah, di mana isbat nikah ini kita sudah lakukan verifikasi. Tapi yang sekarang ini Jembrana sama kalau tidak salah ada ASF, penyakit sapi gila. Nah, tapi kita di sini, maksudnya Kota Bau-Bau masih bebas. Selamat pagi dari kawasan Limbawolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 22 pasangan suami istri mengikuti sidang isbat nikah yang difasilitasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bau-Bau. Kota Bau-Bau aman dari penyakit hewan menular strategis. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Jumat 14 Juni 2024 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Sebanyak 22 pasangan suami istri mengikuti sidang isbat nikah yang difasilitasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bau-Bau. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku. Di mana isbat nikah ini kita sudah lakukan verifikasi yang tadinya jumlahnya sekitar 43 pasang, yang hasil verifikasi dari Pengadilan Agama sekitar 22, tinggal 22. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 Kota Bau-Bau bekerja sama dengan Pengadilan Agama Kota Bau-Bau kembali menggelar sidang isbat nikah, yang mana pada sidang isbat nikah tahun 2024 ini diikuti sekira 20-an pasangan suami istri yang dipusatkan di aula kantor DP3 Kota Bau-Bau Kamis siang. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3 Kota Bau-Bau, Haryati, mengatakan isbat nikah dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada pasangan yang belum tercatat secara resmi oleh pemerintah. Ini sebenarnya kegiatan penguatan lintas sektor dalam rangka kota layak anak, tapi di dalamnya itu terkait dengan isbat nikah, di mana isbat nikah ini kita sudah lakukan verifikasi yang tadinya jumlahnya sekitar 43 pasang, yang hasil verifikasi dari Pengadilan Agama sekitar 22, tinggal 22. Sementara itu sebelumnya saat membuka kegiatan, Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau Laode Aswat menyebutkan kondisi sebuah keluarga dengan status perkawinannya yang tidak tercatat tentunya sangat tidak diharapkan, karena dapat berimplikasi sangat luas pada status anak, validasi dan keakuratan data kependudukan, hak waris, dan lainnya. Jika kondisi seperti ini terus berlanjut dan tidak segera diupayakan solusinya, maka dapat menjadi beban pembangunan di masa yang akan datang. Olehnya itu, kata Aswat, Pemkot Bau-Bau dalam hal ini DP3A akan terus berupaya memberikan solusi agar dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam mendapatkan dokumen kependudukan, dengan harapan dapat mewujudkan kehidupan keluarga yang lebih baik dan sejahtera. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita berikutnya. Kota Bau-Bau aman dari penyakit hewan menular strategis. Seluruh ternak warga dinyatakan layak kurban dan konsumsi. Selengkapnya dilaporkan Waode Nurliani. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyatakan Bau-Bau masih aman dari penyakit hewan menular strategis atau PHMS, baik penularan penyakit sesama hewan termasuk penyakit zoonosis atau menular dari hewan ke manusia. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriyati mengungkapkan, selama 10 tahun terakhir pihaknya belum menemukan adanya sapi maupun kambing yang menderita penyakit zoonosis seperti brusellosis, penyakit sapi gila dan antraks, begitupun penyakit menular sesama hewan atau non-zoonosis seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK, Jembrana, lambi skin disease, flu burung pada unggas, dan ASN atau African Swine Fever pada babi. Dengan demikian, kata Jusriyati, ternak yang ada di Kota Bau-Bau masih kategori aman untuk kurban, terlebih untuk konsumsi. Dari kan sudah masuk kayak penyakit Jembrana, kemudian PMK. Iya, makanya kemarin tahun lalu makanya ada vaksinasi PMK karena kan sudah masuk di Kota Kendari. Tapi yang sekarang ini Jembrana sama kalau tidak salah ada ASF, penyakit sapi gila. Nah, tapi kita di sini maksudnya Kota Bau-Bau masih bebas.
Nah, tapi walaupun masih bebas kemarin tetap karena lalu lintas ternak tetap ada vaksinasi PMK. Cuma vaksinasi Jemrana kami belum disarankan karena memang kan kita masih bebas. Meskipun masih kategori bebas, namun pencegahan sangatlah penting. Hal yang menjadi atensi Dinas Pertanian agar para pedagang dan peternak tidak membeli hewan kurban dari daerah yang sudah terkena penyakit. Yusriati juga menghimbau para pemotong agar membeli hewan ternak di sekitar Kepulauan Buton dan daerah lainnya yang zero penularan penyakit hewan. Mendekati Hari Raya Kurban, Dinas Pertanian pun turut berbagi tips aman memilih kurban sehat yang dapat dilihat secara kasat mata dari penampakan fisik. Pertama, menghindari ternak bertubuh kurus. Menurut Yusriati, ternak bertubuh ramping mengarah pada penyakit cacingan. Kedua, memantau seluruh lubang alami pada ternak seperti lubang telinga, hidung hingga anus. Pastikan seluruh lubang alami pada ternak tidak mengeluarkan darah. Keluarnya darah menandakan ternak menderita penyakit, salah satunya antraks pada sapi. Ketiga, memeriksa anus ternak. Pastikan tidak ada kotoran yang menempel. Indikasi adanya kotoran pada anus ternak menandakan hewan tersebut mengarah pada penyakit diare. Yusriati berharap ketiga cara tersebut dapat membantu masyarakat dalam memilih kurban yang sehat untuk perayaan Idul Adha. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ya baik pendengar, masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita yang terakhir. Kurang dari sepekan jelang Lebaran Idul Adha, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau menggelar pasar murah di pelataran kantor Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio. Pelaksanaannya berlangsung sejak 12 hingga 14 Juni 2024. Sejumlah distributor barang di Kota Bau-Bau turut berpartisipasi termasuk Bulog untuk pasokan beras, SPHP, dan komoditi lainnya. Pasar murah dibuka pagi hingga siang hari mulai pukul 8 hingga 15 sore waktu Indonesia Tengah. Adapun jenis sembako yang tersedia diantaranya telur ayam ras Rp55.000 per rak, minyak goreng merek Fortune kemasan 2 liter Rp37.000, buah pir atau apel Rp20.000 per kemasan, minyak bimoli kemasan 1 liter Rp20.000, sirup ABC Rp11.000, minyak merek Sania Rp36.000 per 2 liter, minyak goreng merek Kunci Mas Rp35.000 per 2 liter. Selanjutnya beras SPHP 5 kg, minyak goreng merek Sancho Rp36.000 per 2 liter, sabun cuci piring cair Mama Lemon Rp9.000. Kepala Dinas Perdagangan Bau-Bau Laode Ali Hasan memantau pelaksanaan pasar murah di kantornya. Sementara Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Bau-Bau Dedi Jabir dikonfirmasi RRI mengungkapkan tidak ada syarat berbelanja di pasar murah, cukup membawa uang tunai untuk membeli kebutuhan yang tersedia. Diketahui pemerintah Kota Bau-Bau menggelar pasar murah di 2 tempat, selain di Dinas Perdagangan juga di Stadion Beto Ambari oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 22 pasangan suami istri mengikuti sidang isbat nikah yang difasilitasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bau-Bau. Kota Bau-Bau aman dari penyakit hewan menular strategis. Demikian Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.